Oke, thank you banget semuanya yang udah bergabung. Salam kenal, saya Jay, co-founder dari Kevlen. Dan ini sambil beberapa teman-teman akan gabung juga di sini. Pertama-tama terima kasih ya buat teman-teman yang udah daftar dan udah gabung malam ini untuk ikut group discussion. Jadi agenda malam ini sifatnya kita ngobrol-ngobrol, diskusi dengan topik yang cukup seru, yang mungkin banyak yang sering ngadepin ya. Dan hari ini saya nggak sendirian. Kebetulan hari ini saya akan dibantu oleh teman saya Arlin. Arlin ini akan jadi moderator acara diskusi malam ini. Arlin, please say hi and introduce yourself. Halo semuanya, Happy New Year juga. Thank you buat yang udah nyalain kamera dan udah introduce yourself di chat ya. Aku dari Jakarta, hari ini akan moderate group discussion ini, ngebantuin Mariko dan Jay di sini, Kevlen. Aku sendiri udah pakai Kevlen dari sejak berapa tahun yang lalu ya, Jay? 3 tahun yang lalu. Ya, dari mana COVID. Oke, thank you Arlin. Dan juga untuk narasumber kita malam ini, one of my friend juga, yaitu Mariko. Beliau nanti akan diintroduce lebih lanjut oleh Arlin ya. Jadi mungkin sedikit cerita background dari kenapa kita mengadakan sesi diskusi ini. Ya, kita bicarakan tentang probation yang keliru ya, efeknya apa sih? Nah, tujuannya adalah kita ingin coba gali perspektif dari berbagai praktisi ya di sini. Kebetulan dari narasumber dari Mariko, kita di sini yakin bahwa dengan kita saling sharing, sebenarnya kita juga bisa belajar bareng-bareng ya. Oke, so without further ado, Arlin, the stage is yours. Silakan. Sebenarnya the stage is Mariko's today ya, dan semua dari kita karena ini judulnya group discussion. Tapi aku yang sebagai moderator mungkin mau ngenalin dulu Mariko buat teman-teman discussion hari ini yang belum kenal Mariko. Aku perkenalkan sekilas. Karena kalau aku share CV-nya, nanti untuk bacanya aja perlu setengah jam kayaknya teman-teman. Saking panjangnya dan banyaknya udah adventure-nya Mariko ya. Jadi Mariko sekarang ini sebagai co-founder dari JAC Recruitment dan juga founder dari Anggo Ventures. JAC Recruitment sendiri Mariko sudah dari tahun 2002 ya. Berarti sudah 22 tahun. Kalau buat aku sendiri lebih dari jumlah masa karir aku gitu sepanjang ini. Dan yang berhubungan banget dengan sekarang ini topik kita tentang hiring dan juga tentang the cost ya of bad hire. Di JAC sendiri, Mariko dan juga JAC sudah memiliki 1.200 consultants worldwide dan ya itu konsultannya. Berarti sudah banyak sekali successful placement yang dilakukan di worldwide. JAC ini fokus untuk placement orang-orang dari level manager dan CEO ke atas. Jadi Mariko bukan hanya pengalaman di corporate, bukan hanya pengalaman di sebagai investor, tapi juga pengalaman di JAC Recruitment. Pasti udah banyak banget pengalaman yang berhubungan dengan hiring. Baik itu untuk perusahaan sendiri, baik itu placement ke orang. Jadi hari ini mungkin sebagai pemantik topik ya, sebelum kita sharing juga sama teman-teman yang lain, kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama Mariko about the cost of bad hire dan terutama dalam masa probation. Oke, Mariko, mungkin aku pengen mulai dari satu pertanyaan ya. Kalau kita ngomonginnya sekarang adalah the cost of bad hire, especially in probation. Boleh nggak cerita kalau buat Mariko pribadi, apa pengalaman paling buruk, paling parah gitu yang pernah terjadi, kesalahan yang paling disesali saat merekrut orang? Oke, selamat malam semuanya. Thank you for having me here. Saya bukan orang yang probably very expert in this area, but at least I do have 22 years experience. Sama plus juga ini never ending stories di my investment juga. At the end of the day, all investment kita
setelah kita ada pendanaan, and nextnya itu adalah talent at the end of the day. Ya, jadi we're just only talking about talent wherever that we go. Mau investment yang mau startup, mau apa, semuanya it's about talent at the end of the day. Nah, mungkin saya waktu saya mulai dari my career di JAC itu saya merasa sekali bahwa betapa minimnya pengetahuan kita mengenai cost yang kita akan keluarkan bila kita melakukan bad hiring gitu ya, bad hiring. Nah, kalau saya selalu tanya ke my manager itu banyak manager kalau ditanya kalau umpamanya lakukan bad hiring tuh berapa sih costnya gitu. Yang biasanya yang mereka lakukan itu yang mereka jawab itu adalah let's say you bad hiring selama setengah tahun let's say. Nah, itu yang dihitung cuma 6 bulan dikali gaji netnya dia. Ya, jadinya kalau dia dapatnya 5 juta, dia cuma hanya menyatakan, oh, the company just only lost about 6 months di time 5 juta gitu. That is the only amount of money yang dia dapat, yang dia katakan. Tapi sebenarnya it's totally wrong gitu ya. Totally wrong karena dari proses hiring sampai dapat dari candidate sampai dia keluar, bila orang itu keluar baik-baik nggak apa-apa, tapi kalau orang itu keluar sebagai seorang kriminal dan dia membawa 20 nasabah terbanyak Anda, yang terbesar Anda dibawa ke kompetitor Anda, dan itu masalah gitu. Nah, mungkin untuk jawab pertanyaan Arlene adalah yang terjadi di klien saya ya, kebetulan karena saya juga bekerja untuk klien saya, adalah dia tidak melakukan background check jadinya. Jadi yang dia lihat hanya hard skill-nya aja. Dia lihat, oh oke, secretary, this, oke, good, dan let's hire. Jadi hiring-nya cepat banget. Tapi sayangnya dia kebetulan perusahaannya cukup besar, dan entah bagaimana sekretarisnya itu merangkap sebagai procurement, ya gitu, procurement. Dan yang terjadi to make the story short itu adalah at the end of the day, company itu adalah marah-marah ke kita karena sekretarisnya itu adalah membeli 100 laptop untuk perusahaan, dia beli untuk perusahaan, dan kemudian di minggu berikutnya dia jual lagi. Jadi sebenarnya ada uang, jadi uangnya keluar, dia udah dapat everything, purchasing sih ya, jadinya sudah dapat gitu, tapi inventory-nya mungkin nggak benar juga jadinya. Akhirnya by the end of the year itu the company just realize sebenarnya 100 laptop yang udah dibeli itu tuh sebenarnya nggak ada di kantor sama sekali. Gitu sama sekali. That is the amount of what do you call it, maksudnya itu yang kelihatan aja ya, yang kelihatan aja. Dari berapa jumlah secara materialnya itu adalah terganggu ya oleh perusahaan, dan setelah itu juga mereka akhirnya harus melacak, harus melakukan banyak due diligence gitu ya, dan kemudian karena ini perusahaan besar dia ada external audit jadinya. Jadi external audit, dan dia kebetulan juga TBK juga. Waduh, jadi rumit banget. Panjang sekali. Ya, so then it's super panjang. Semua jadi botak hanya karena ini aja, gitu ya. Tapi itu hanya disebabkan karena reference check-nya tidak benar. Tidak ada kendali juga, dan kemudian mungkin double job ya. Jadi sekretaris plus purchasing plus no checking, nggak ada due diligence yang benar juga gitu ya. Nah, itu akhirnya terjadi gitu, yang kayak gitu. Nah, mungkin itu salah satu contoh yang mungkin paling mudah, karena ini positionnya bukan position manager ya, bukan betul, sekretaris ya. Just only secretary. Tapi karena sekretari ini dipercaya gitu, dipercaya banget gitu, dan even katanya giro dan ceknya itu ditandatanganin, dia tuh bisa punya buku giro dan ceknya gitu. Jadi karena terlalu dipercaya juga. Jadi ini kayaknya it's a super konyol banget gitu. Apalagi untuk perusahaan di kelas TBK. Tapi it happens karena kita semua manusia gitu. Probably the simplest bad hiring case that kita dapatkan
Dan karena TBK dan itu ada external auditnya ya, jadi kita keseret terus gitu. Kita terus ditanya-tanyain terus. Ya, Gitu. masalahnya itu nggak akan selesai hanya dengan Ya. kita memecat orang itu gitu ya. Tidak sampai Rembetannya banyak. rentetannya banyak sekali. Dan jadi kalau umpamanya kita hitung 1 jamnya CEO dan para director yang disibukkan oleh karena karena masalah seperti ini, saya mau tanya berapa 1 jam itu sebenarnya man hour kalian di harganya berapa gitu ya. Kalau kita double check barista di Starbucks, 1 jam 1 orang barista itu harus menghasilkan 1 juta paling dikit, 1 juta per jam. Oh, Jadi kalau Anda 8 jam barista itu maksudnya tidak melakukan kerjaannya, si Starbucks itu akan kehilangan 8 juta. Dan saya yakin CEO harusnya punya sekitar 20 kali man hour productivity harusnya. wow. Yang di atas itu harusnya kan ya. Coba bayangkan itu kerjaannya cuman hanya mengurus permasalahan gitu yang seperti tadi gitu. Mungkin kalau boleh tahu jadi kalau aku ngelihat dari list partisipan hari ini nih Mariko, ini range-nya cukup besar ya. Jadi ada dari HR, ada dari human capital, ada founder, ada CEO, juga ada beberapa lagi yang datang sebagai pribadi, mungkin yang memang pengen tahu lebih lanjut gitu di sini. Nah, sebenarnya selain di titik rekrutmen kan ada masa probation juga. Kalau buat Mariko, saat probation itu idealnya apakah harus dilakukan untuk semua? Masanya berapa lama? Terus kita kan di sini karena kita ngomongin Kavlen ya, Kavlen itu sangat membantu kalau buat aku dalam masa hiring. Tapi apakah sebaiknya saat probation pun di-assess? Jadi menurut saya assessment itu harus dilakukan secara berkala. Karena manusia itu kan akan berubah sesuai dengan dia punya scope kerja dan juga environmentalnya dia. Kalau dia kerja di BUMN, dia akan harus punya karakter yang cocok di BUMN. Kalau dia mau jadi orang yang bekerja di pabrikan, it should be different juga. Sebagai consultant juga begitu juga. Tapi akan lebih baik sebenarnya kalau saya boleh saranin adalah melakukan online assessment itu adalah sebelum melakukan rekrutmen itu sendiri ya. Karena kalau kita kalau sudah direkrut kita agak sulit, kita tidak akan bisa change karakter orang within a day, nggak bisa kan? Coba try you change your parents, your character, atau someone would like to change your punya husband atau your punya boyfriend or girlfriend, sampai mati juga nggak bisa ya, gitu ya, right gitu ya, betul. ya true ya gitu ya, jadi nggak bisa lah gitu. So then what you need to do is actually to understand before gitu sebelumnya. Jadi sebenarnya expectation-nya ini akan lebih bisa di manage ya jadinya ya. Umpamanya juga saya even bicara sama Jay juga harusnya Kavlen itu dipakai pada waktu sebelum get married sebelumnya ya. So even untuk mereka yang baru mau pingin settle gitu, sebenarnya harus they need to actually to understand dia punya soft skill itu di mana gitu ya. Especially let's say something yang sesuatu yang kita nggak bisa lihat di luar, umpamanya behavior dia di finansial, umpamanya orangnya tukang boros, yang satunya adalah sangat pelit sekali ya gitu ya, yang satunya investment melulu, yang satunya sama sekali today is today, I want to actually to buy anything ya I have to buy now gitu, yang kayak gitu. Nah itu sebenarnya banyak sekali yang menyatakan bahwa divorce itu datangnya itu karena perbedaan karakter, bukan karena yang lain ya gitu gitu ya. Jadi sebenarnya kita perlu dan secara berkala kita juga perlu lakukan itu, sebenarnya bukan untuk corporate aja, tapi sebenarnya untuk kita sendiri. Diri sendiri banyak orang atau banyak kita termasuk saya juga, saya merasa bahwa kalau umpamanya Arlene can do this and that gitu ya, saya mau pingin dong kayak Arlene gitu ya. Padahal kita tidak pernah cek apakah kita punya karakter setnya tuh tepat atau tidak gitu. Kita punya background yang sebenarnya kita memang bisa copy paste ala Arlene nggak gitu. Jadinya sebenarnya hal itu tuh bisa kita lihat lewat online assessment, and kita bisa ngelihat
kita punya strength dan weakness kita sebenarnya. Hmm. Jadi itu seperti kayak you pergi ke dokter kalau kita nggak pakai hasil lab itu berarti curhat ya, just talk session aja with the doctor. Oh, I think I sakit kepala, I think this gitu. Akhirnya you cuman hanya actually it's just only talking session aja gitu ya. Kayak itu. Tapi kalau Nggak ada lewat hasil darahnya gitu ya, nggak ada sama parameternya. sekali. There's no nothing that you can talk about it gitu ya. Jadi sebenarnya itu assessment itu ada untuk kita sendiri. It's not for many people that think that actually itu hasil assessment untuk company, dan tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar sebenarnya. Gitu. We should know our strength gitu. Kita tiap orang itu harus menjadi leader diri kita sendiri ya gitu ya. Cuman sayangnya kita nggak tahu itu, dan kita biasanya adalah sudah kecebur dulu baru kita memaksa diri kita gitu ya. Bisa dibilang Contohnya Kevlin ini kayak hasil tes lab gitu ya, untuk betul. tahu pathway ke depannya kayak apa. Jadi kalau saya tahu Kevlin lebih cepat, mungkin saya tidak mau jadi CEO-nya, tidak mau jadi foundernya JEC mungkin ya. Karena kenapa? Saya baru tahu sebenarnya saya introvert. Extrovert itu hanya pemaksaan gitu untuk saya, karena it's a apa ya, let's say karena pekerjaan gitu. Tapi capek sekali saya energinya tuh drain banget gitu ya gitu ya. Jadi saya lebih suka kalau umpamanya saya di kamar saya yang kecil ini, dan saya 24 jam hanya ngelihat data, itu adalah kesenangan saya gitu. Tapi karena saya tidak pernah ketemu Kevlin sebelumnya, saya pikir saya bisa kayak Jay. Nah, itu salah besar. Energi saya kebuang untuk sesuatu yang sebenarnya tidak perlu saya lakukan. Nah, itu sebenarnya sayang sih. Coba saya ketemu Jay lebih cepat ya, Jay. Mungkin ngomongin kalau personal application ya, aku sendiri pakai Kevlin itu selain buat hiring di company juga untuk assess anak-anak. Jadi Kevlin ada testing yang memang behavioral testing yang untuk anak-anak. Jadi di situ aku ngecek juga ya, apakah pola komunikasi dan pola disiplin aku sebagai orang tua ke anak-anak itu udah cocok untuk mereka. Soalnya anak 1 dan anak 2 beda gitu kan, gak bisa disamain.